밤 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 going 이불 속에서 going 은 언제나 너에게 going. Kamu masih muda, aku berumur 17 tahun, kamu ambisius. Aku bekerja keras dan kamu ingin sukses di awal kehidupanmu. Jadi dalam video hari ini aku akan mengungkapkan 7 prinsip untuk remaja dan orang-orang di usia awal 20-an untuk menjadi jutawan. Sekarang saya menghasilkan $1 juta pertama saya pada usia 18 tahun dan tidak peduli apa yang Anda lihat di TikTok, saya ingin Anda tahu bahwa itu tidak normal dalam bentuk atau mode apapun, tetapi itu karena saya mengikuti. Ini 7 prinsip. Jadi apa yang akan saya ungkapkan kepada Anda hari ini tidak hanya membantu saya menghasilkan $1 juta pertama saya pada usia 18 tahun, namun juga membantu saya mengumpulkan kekayaan bersih puluhan juta dolar pada usia 23 tahun. Jadi saya berbicara berdasarkan pengalaman di sini, tetapi saya ingin memperjelas bahwa tidak peduli apa yang orang katakan, saya akan angkat tangan dan mengatakan bahwa sebagian besar alasan saya berada di posisi saya saat ini adalah karena keberuntungan atau anugerah. Ya Tuhan, menurut pendapat dan waktuku, jadi pertimbangkan itu sekarang dengan sangat cepat sebelum kita masuk ke video hari ini. Aku sudah punya banyak orang selama bertahun-tahun yang memintaku untuk melakukan seperti tanya jawab di Instagram atau bahkan di sini di YouTube tempat aku menjawab pertanyaan untuk kasus spesifik orang. Anda tahu pertanyaan khusus mereka dan sejujurnya Instagram utama saya hanyalah tempat bodoh di mana saya memposting kumpulan foto dari perjalanan-perjalanan bisnis apa yang terjadi dalam hidup saya, hal-hal seperti itu. Tetapi awal tahun ini saya membuat akun Instagram dipanggil saat ngobrol dengan Eman, jadi kamu cukup angkat ponselmu dan minta untuk mengikuti akun itu. Biasanya aku bilang ke timku untuk mengizinkan 1.000 atau 2.000 orang dalam seminggu. Aku berusaha semaksimal mungkin, oke. Kadang-kadang aku akan angkat tangan, lewatkan saja. Saya mencoba yang terbaik untuk melakukan QA mingguan hanya menjawab semua pertanyaan kehidupan bisnis teman-teman Anda. Jadi lanjutkan dan ikuti akun itu jika Anda ingin lebih banyak nasihat bisnis. Tetapi selain itu mari kita kembali ke video. Prinsip pertama Anda yang perlu dipelajari jika ingin menjadi jutawan di usia belasan atau awal 20-an adalah untuk menjadi raja harus menjadi pion terlebih dahulu, dan ini memang persoalan generasi ini dan saya bilang generasi ini padahal saya termasuk di dalamnya, tetapi saya tumbuh dengan prinsip-prinsip yang sangat tradisional seputar rasa hormat. Saya berasal dari latar belakang yang merupakan campuran antara Eropa Timur dan Timur Tengah, jadi seperti tumbuh dewasa Anda tidak punya pilihan, Anda belajar menghormati dan Anda mempelajari urutan kekuasaan, dan saya belajar dari masa muda usia di mana kamu menghormati orang yang lebih tua, dan itulah mengapa masih sampai pada keadaan saya masih duduk di seberang meja dari orang-orang bahwa saya akan sangat jujur kepada Anda jauh kurang sukses daripada saya, tetapi saya tutup mulut dan saya mendengarkan karena untuk saya dalam budaya saya, Anda sekarang mendengarkan orang yang lebih tua, itu tidak berarti Anda harus menerima semua yang mereka katakan, tetapi setidaknya Anda mendengarkan. Dan karena saya tumbuh di lingkungan yang belajar rasa hormat, saya belajar bahwa hei, Anda bisa menjadi raja hari, tetapi untuk menjadi raja, pertama-tama kamu harus menjadi pion, pertama-tama kamu harus bisa mendapatkan garismu dan omong-omong, aku mendapatkan garisku sejak usia sangat muda. Aku memulai usaha wirausaha pertamaku ketika aku berusia 14 tahun dan aku belajar bagaimana rasanya bekerja dengan klien, dan sejujurnya karena tidak ada kata yang lebih baik, jadilah anak nakal mereka. Saya belajar bagaimana rasanya membayar iuran. Saya tidak peduli bagaimana rasanya mendengarkan ketika Anda masih muda dan Anda bergabung sebuah tim sepak bola. Anda akan menjadi orang yang menjadi anak bola. Di akhir latihan Anda akan menjadi orang yang diharapkan untuk membawa semua peralatan ke dan dari, dan Anda harus melaluinya suatu hari nanti menjadi kapten. Anda tidak datang begitu saja, terutama sebagai seseorang yang masih muda dan tiba-tiba menjadi kapten, dan itulah yang menjadi isu omong kosong media sosial saat ini. Masyarakat mereka melihat sesuatu dan mereka melihat orang-orang dan mereka baik-baik saja. Saya akan melompat dari sini ke sini dan saya pantas mendapatkannya karena beberapa alasan, dan saya bahkan memahaminya sampai hari ini. Orang-orang berkata, hai kawan, mengapa Anda merekomendasikan model bisnis yang biasa Anda lakukan? Mengapa Anda tidak merekomendasikan apa yang Anda lakukan dengan benar? Sekarang tahukah Anda betapa bodohnya kedengarannya? Apakah Anda menyadari mengapa saya menyarankan model bisnis yang saya lakukan ketika saya pertama kali memulai usaha kewirausahaan saya, atau dalam waktu 3 tahun dalam usaha kewirausahaan saya?
Bukan sekarang setelah saya memasuki tahun ke-10 saya sebagai wirausaha, bukan? Tidak menyadari mengapa saya menyarankan bisnis yang saya mulai sebagai pion sebagai seseorang yang tidak memiliki sumber daya, tidak ada koneksi, tidak ada uang, tidak ada apa-apa. Tahukah Anda mengapa saya menyarankan bisnis itu daripada bisnis yang saya miliki sekarang dengan jutaan pengikut? Pelanggan puluhan juta dolar seperti saya yakin Anda bisa mengerti kenapa menurut saya ini lebih baik dari ini, tapi ini yang saya katakan generasi muda mereka melihat sesuatu dan mereka seperti tidak. Saya ingin langsung menuju garis finish yang harus Anda hasilkan garis-garis sialanmu. Jadi ingatlah, untuk menjadi raja kamu harus belajar menjadi pion terlebih dahulu dan tidak ada yang salah dengan itu. Omong-omong, tidak ada kehormatan, tidak ada kemampuan untuk memulai dari urutan kekuasaan terbawah. Dia menghormati prosesnya dan memahami bahwa Anda pada akhirnya akan berhasil mencapai tiang totem. Sekarang prinsip berikutnya bagi remaja untuk menjadi jutawan adalah berpakaian untuk meningkatkan, dan inilah yang saya maksud dengan bahwa ketika Anda masih muda, orang-orang akan secara otomatis mendiskreditkan Anda. Anda tidak ingin melakukannya, memperburuk keadaan dengan cara Anda berpakaian. Jadi inilah hal yang dapat Anda lakukan pada seorang berusia 30 tahun yang mengenakan pakaian berlabel besar Gucci, Balenciaga, di mana sepatu lucu dan sebagainya. Dan dengarkan maksud saya. Saya tidak menentangnya. Kadang-kadang ketika saya sedang merasa nyaman saya berpakaian streetwear, tetapi jika saya pergi ke pertemuan penting saya jamin saya tidak berpakaian seperti itu. Dan maksud saya adalah Anda bisa mendapatkan seorang berusia 30 tahun yang berpakaian seperti itu yang terlihat seperti berusia 20 tahun, sedangkan Anda bisa mendapatkan anak berusia 18 atau 20 tahun yang berpakaian sangat tradisional dan sangat klasik, dan Anda bisa mendapatkan anak berusia 18 atau 20 tahun yang terlihat seperti berusia 30 tahun. Jadi intinya jangan menghabiskan banyak uang untuk memiliki semua ini, label dan ini dan itu, dan menurut saya itu bukan ide yang bagus kecuali Anda benar-benar mampu membeli pakaian yang dipesan. Anda memiliki lemari pakaian yang lengkap dan terkadang Anda hanya ingin sedikit bermain-main. Rekomendasi terbaik saya adalah pilih pakaian yang tidak memiliki merek, tidak label, dan saya tidak mengatakan bahwa Anda perlu mengenakan setelan 3 potong. Dengarkan, meskipun Anda hanya mengenakan t-shirt hitam sederhana, celana panjang sederhana yang tidak terlalu longgar dan yang pasti tanpa skinny jeans, dan hanya beberapa sepatu klasik berbentuk timeles, dengar. Kamu tidak berpakaian dengan sangat bagus, tapi intinya adalah kamu bisa mengenakan pakaianmu sendiri di ruangan manapun. Terkadang lebih sedikit sebenarnya lebih baik. Jadi pertama-tama pelajari cara berpakaian klasik dan timeles, lalu kemudian kamu bisa mulai mengenakan beberapa setelan jas. Dapat mulai memadukan beberapa jas double breasted mungkin sebelum Anda pergi ke setelan jas. Beli saja blazer yang bagus dan bandingkan blazer dengan celana panjang, tidak perlu setelan lengkap loh. Seringkali saya hanya merasa sangat nyaman dengan kaos leher bulat yang bagus. Tidak seperti ini jauh lebih menarik. Anda tahu ini hari Minggu, kemeja yang sangat nyaman di rumah. Jadi bukan sesuatu yang sesantai ini, hanya kaos putih atau kaos hitam yang pas dan blazer yang cerdas di atasnya. Bagian atas beberapa celana panjang dan beberapa sepatu pintar, dan Anda memiliki tampilan timeles yang sangat klasik yang tidak terlalu formal, dan Anda tidak akan pernah berpakaian terlalu berlebihan dalam situasi apapun. Dan kemudian seperti yang saya katakan nanti, Anda bisa mengenakan double breasted Anda, jadi kamu bisa masuk ke dalam 3 bagianmu apapun yang kamu rasa nyaman sebenarnya. Tapi intinya kamu benar-benar perlu belajar cara berpakaian yang menarik, apalagi jika kamu terjun ke dunia bisnis di usia muda. Karena aku jujur dengan Anda, saya mengalami ini secara langsung. Orang-orang akan mencoba mendiskreditkan Anda karena usia Anda. Jadi jangan beri mereka alasan untuk menjadikannya hal yang lebih besar dari yang seharusnya. Jadi berpakaian lebih tua dari Anda sekarang adalah prinsip ketiga untuk remaja. Untuk menjadi jutawan adalah memiliki sesuatu yang bersifat eksternal yang membuat Anda rendah hati, dan inilah yang saya maksudkan bahwa ada banyak orang yang masih muda dengan banyak ambisi dalam hidup mereka, tetapi masalahnya adalah tidak ada dalam hidup mereka yang dapat merendahkan mereka, hal-hal yang akan membuat mereka rendah hati. Anda bisnis olahraga tempur akan merendahkan Anda karena sebaik apapun Anda saat terjun di dunia bisnis, pasar akan memberitahu Anda seberapa bagus Anda. Saya akan memberikan contoh yang sempurna. Saya ingat ketika saya berumur 17 tahun saya telah pergi sampai saya pikir 15 atau 20 ribu dalam bisnis saya. Pada saat itu saya putus sekolah sebulan sebelumnya dan saya mempekerjakan karyawan pertama saya, karyawan penuh waktu.
$50.000 setahun yang mana untuk karyawan pertama seperti pada usia 17 tahun itu besar bagi saya dan saya tidak akan pernah melupakannya. Orang ini bahkan pindah negara untuk bergabung dengan perusahaan saya hanya saya dan dalam 3-4 hari dia berhenti mengemasi barang-barangnya dan kembali ke negaranya dan sepertinya saya tidak menikmati pekerjaan ini dan saya ingat itu adalah salah satu dari sedikit kali saya menangis dalam hidup saya. Saya ingat berbicara dengan ibu saya dan hanya menangis dan berkata wow. Saya merasa bisnis Anda gagal dan Anda merekrut pekerja pertama Anda. Karyawan dan mereka pergi karena pekerjaannya tidak cukup menyenangkan atau tidak potensial dan ini adalah sesuatu yang harus saya hadapi saat itu. Mungkin saya sebenarnya bukan pemimpin yang menginspirasi, mungkin saya bukan pemimpin yang seperti tim saya akan mengikuti Anda ke dalam perang dan segalanya menjadi sangat berbeda sekarang karena saya memiliki 150 karyawan. Kami mendapatkan 40.000 orang per tahun yang melamar untuk bekerja di salah satu perusahaan saya karena saya merasa rendah hati ketika saya berusia 17 tahun dan hei, mungkin Anda tidak sebaik itu. Mungkin kamu berpikir bahwa kamu adalah anak kecil yang ajaib. Apakah kamu yakin tentang hal itu? Izinkan aku merendahkan kamu. Jadi apakah itu bisnis, apakah itu olahraga tempur? Kamu memerlukan sesuatu yang eksternal dalam hidup kamu untuk merendahkan kamu dan menempatkan kamu di tempat kamu karena hal ini terutama jika Anda memperoleh banyak kesuksesan di usia muda, Anda akan mulai berpikir bahwa Anda adalah orang yang keren dan jika Anda tidak memiliki apapun untuk merendahkan Anda akhirnya akan menjadi musuh terburuk Anda. Prinsip berikutnya yang Anda perlukan. Yang harus diikuti adalah tidak ada kencan biasa, baik sesuatu yang serius atau tidak sama sekali. Dengarkan, jika kamu berada di usia remaja atau awal 20-an, kamu memilih sesuatu yang serius, tidak ada kencan biasa, tidak ada teman kencan biasa, hal-hal seperti itu. Dengarkan, kamu adalah pria di tahun-tahun awal yang kamu buat sesuatu tentang diri Anda dan miliki pasangan sejak dini. Mereka akan mendukung Anda melalui hal itu sebagai sesuatu yang serius, atau tidak ada yang biasa-biasa saja. Ini Tinder bla bla, semua ini tidak ada kencan biasa ini karena izinkan saya memberitahu Anda sesuatu yang menjauhkan Anda dari tahun-tahun terbaik Anda. Tahun-tahun terbaik yang harus Anda bangun dan hal lainnya adalah kita hidup dalam budaya kencan yang sangat brutal. Saya akan sangat jujur kepada Anda, jadi mengapa B19 mencoba menavigasi budaya kencan yang sangat sulit ini di mana ada pria sukses di seluruh dunia yang melalui Instagram dan semua media lain ini memiliki akses ke semua wanita ini? Mengapa Anda di usia 19 tahun mencoba bersaing dengan itu? Apakah Anda memiliki gadis serius yang menahannya untuk Anda? Atau jangan mencoba berkencan santai jika Anda ingin kencan santai dan memiliki Anda bersenang-senang. Dan dengarkan, saya sedang berbicara dengan seseorang yang memiliki kedua sisi persamaan dalam keadaan saya masih ingin bersenang-senang. Tidak ada yang salah dengan itu, tetapi saya menundukkan kepala dan bekerja seperti anjing selama bertahun-tahun. Dan saya ingat bahkan saat berusia 19-20 tahun dan menjadi multijutawan dan saya berkata pada diri sendiri, apa gunanya saya benar-benar fokus pada wanita dan bersenang-senang serta bersenang-senang dengan semua wanita ini ketika wanita tidak menginginkan pria berusia 19 atau 20 tahun dan Anda perlu memahaminya sebagai seorang pria. Kamu menjadi paling menarik setelah kamu melewati usia 25 tahun. Dari usia 25 ke 35 tahun adalah saat kamu paling menarik di mata wanita dan itu baru dimulai pada usia 25 tahun. Jadi aku ingat bahkan saat berumur 19 atau 20 tahun dan aku seperti ya ini hebat, saya seorang multijutawan, saya memiliki semua hal ini, tetapi biarkan saya terus bekerja seolah-olah saya sedang dalam proses seperti semua momentum. Biarkan saya terus melakukan ini daripada mencoba bersenang-senang dan berkencan dengan gadis-gadis dan buba dan semua omong kosong ini. Jadi seperti yang kubilang, jangan berkencan santai, kamu juga berkencan dengan seseorang yang serius sehingga kamu seperti wanita. Ini bisa menjadi hari pertama bagiku dan omong-omong pada hari itu seorang gadis mendengarkan. Tolong ambil ini dariku, tidak ada apapun di bumi ini yang lebih layak daripada itu. Jika kamu punya gadis hari pertama dan kamu berhasil mendapatkan gadis hari pertama, kamu kenal semua gadis ini dalam pekerjaan pribadi kalian semua yang sudah dan masih kulakukan semua hal ini, tetapi saya memahami bahwa itu tidak akan mendekati hari seorang gadis yang ada di sana dari Anda sejak hari pertama. Jadi bidiklah itu karena omong-omong itu adalah hal paling berharga yang pernah Anda dapatkan dalam hidup. Aku memberitahumu ini jadi kamu mengerti, atau jangan berkencan santai karena kamu sedang dalam tahap membangun.
Kamu punya waktu yang sangat lama terutama sebagai seorang pria dan aku tahu aku terus berbicara dengan pria dan aku mengerti bahwa ada yang menurutku 10 penontonku adalah wanita dan aku selalu bilang aku membuat konten khusus untuk pria karena aku tumbuh tanpa ayah. Aku harus mempelajari semua ini sendiri jadi itu sebabnya aku berbicara dengan pria muda di luar sana tapi aku tahu masih banyak wanita yang menontonnya.